Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadur rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mari kita aturkan rasa syukur kita atas kalimat nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kesabaran serta keikhlasan untuk bagaimana kita senantiasa melakukan apa menjadi tugas hidup kita, yakni menjadi hamba yang taat kepada Allah. Semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa mengistiqomahkan keyakinan kita ini, dan kita berdoa semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam semoga terlimpahkan bagi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan juga pekerja setianya. Para sekalian, mari kita lanjutkan kembali taklim kita ya. Kalau dalam pertemuan yang lalu kita sudah bisa mendapatkan gambaran betapa menjadi orang Islam itu ada sebuah pilihan yang harus coba kita kondisikan, harus kita tarbiyah dalam diri kita. Karena kalau kita coba renungkan kembali, ternyata menjadi orang Islam itu tidak kemudian menjadikan hidup kita menjadi mudah. Justru kita harus siap menghadapi persoalan-persoalan yang datang kemudian lantaran apa? Perbedaan prinsip yang ada di masyarakat dan prinsip hidup yang kita jalankan. Kembali pada informasi yang pernah saya sampaikan ya. Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu datang dalam keadaan asing dan keadaan aneh. Wasa'udu horiban, nanti akan menjadi aneh kembali, menjadi asing kembali. Karena nasihatnya apa? Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang mau hidup dalam keterasingan. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna idza fasadan. Jadi orang yang siap menerima, orang yang siap untuk memperbaiki tatanan yang sudah dirusak oleh kebanyakan manusia. Karena sekalian, mari kita coba kuatkan pemahaman kita. Menjadi orang Islam itu adalah sebuah pilihan yang menjadi pilihan hidup kita. Pada pertemuan yang lalu kita juga mendapatkan informasi gambaran bahwa Allah sudah memilih agama Islam ini sebagai agama yang layak dan pantas untuk dijadikan hidup oleh manusia. Karena Allah sudah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Karena itu Allah menciptakan, membuat sebuah sistem kehidupan yang terbaik. Karena itu Allah mengatakan inna dina indallahi Islam, sesuai agama yang benar Allah dari agama Islam. Jadi siapapun yang merasa dirinya manusia yang mulia, manusia yang terhormat, harus sadar, harus mengerti menjadi orang Islam itu ada sebuah pilihan yang memang sudah dipilihkan oleh Allah untuk bisa kita jadikan sebagai sebuah pegangan dalam hidup ini. Karena itu ya, ketika ada orang yang dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, dia berserah diri, memasrahkan diri kepada Allah, siap untuk diatur oleh Allah, maka orang itu berarti sudah mendapatkan hidayah. Dia sudah memaklumkan dirinya menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Tetapi barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak peduli. Allah berlepas dari sikap hidup manusia yang berpaling dari agama ini. Coba lihat ya gambaran yang lebih jelas lagi dalam surat Al-Maidah. Insyaallah di ayat 54 Allah dengan tegas menyatakan mayyartada minkum antinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbu ma yuhibbuna izzatin 'alal kafirin adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la khawfun lawmatal la'im. Allah menyatakan barang siapa yang murtad dari agamanya, silakan. Jadi kalau kita sebagai orang Islam merasa keberatan dengan aturan Islam, silakan keluar, silakan murtad ya. Karena Allah bisa mendatangkan suatu kaum ya. Allah akan mendatangkan suatu kaum di mana kaum itu yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka, mereka pun juga cinta kepada Allah. Jadi harus kita pahami ya. Jadi menjadi orang Islam itu ada sesuatu yang pilihan yang harus coba kita kuatkan pemahamannya. Jadi tidak boleh kemudian kita abai, teledor, kemudian kita mengabaikan kewajiban kita sebagai seorang Islam yang harus atau dituntut untuk belajar agama ini.
Silahkan kalau kita mau keluar, silahkan. Allah tidak akan rugi ya. Coba dalam surat Ibrahim ya, yang dengan tegas dikatakan ya, ketika Nabi Musa memaklumkan sebuah ungkapan ya, sebuah firman informasi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka di situ ada informasi berikutnya ya. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah wahai manusia, jika kalian Bani Israil dan semua orang di dalam semesta semuanya kufur, ingkar, ya, tidak mau Islam, tidak mau bersyukur, ketahuilah sesungguhnya Allah tetap maha kaya lagi maha terpuji. Artinya apa? Allah tidak artinya Allah tidak merasa kehilangan ketika manusia itu berpaling dari ajaran. Tetapi pilihan kita menjadi manusia yang taat kepada Allah itu adalah sebuah pilihan yang menjadi sebuah choice, ya, sebuah pilihan yang akan menjadi hidup kita menjadi lebih baik lagi. Dalam ayat itu dikatakan, "Bayarata minkum antini fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap sama muslim. Dengan orang beriman mereka saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Wa 'izzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang kafir, ya. Yujahiduna fisabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah, saling bersinergi untuk bagaimana membangun ketaatan itu berdasarkan komunitasnya. Kalau kita dari komunitas Baitul Izzah, ya berarti mari kita coba jadikan sebuah pemahaman menjadi anggota dalam Baitul Izzah itu berarti kita peduli dengan semua anggota yang ada dalam komunitas Baitul Izzah. Ya, mulai dari para asatidnya, ya, siswanya, orang tuanya, ya, kemudian ya semua yang terlibat di dalamnya, mulai dari tukang masaknya, mulai satpamnya, tukang bersih, semuanya itu harus dikondisikan sehingga menjadi sebuah komunitas yang bisa fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan apa? Senantiasa berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Ini yang harus coba kita bangun. Kalau kita sudah sepakat menjadikan Baitul Izzah sebagai lembaga dakwah, ya mari kita coba kondisikan kita tarbiyah. Jadi kita tidak boleh kemudian abai, ya, menganggap bahwa urusan kita dengan sekolah itu hanya sebatas guru dan murid, ya. Masalah yang keterkaitan dan bekerja, orang yang bekerja dan orang yang mendapatkan gaji dari pekerjaan, bukan itu, tetapi bagaimana kita mentarbiyah diri kita menjadi bagian dari komunitas Baitul Izzah, ya, sehingga kita nanti memiliki kepedulian. Layaknya sebuah keluarga apa? Ya kita saling menjaga. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ini komitmen yang harus kita coba bangun, kita kuatkan ya pemahaman kita. Dan mari kita coba berusaha untuk menjadi orang-orang yang peduli dengan komunitas kita, peduli dengan lingkungan, ya, peduli dengan apa yang sedang menjadi proyek dari Baitul Izzah dan apapun yang menjadi proyek dari teman-teman Baitul Izzah. Mari kita coba kondisikan kita terbiasa sehingga kita menjadi orang yang peduli dan orang yang tidak apatis. Itulah sedikit nasihat yang saya sampaikan, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita untuk bagaimana kita komitmen kita menjaga agama kita dari hal-hal yang bisa menghancurkan. Alladzina yuslihuna fardadanas, orang yang memperbaiki tatanan yang sudah dirusak oleh manusia, mereka itulah orang-orang yang siap dalam ghuraba dan keterasingan. Demikian, semoga menjadi catatan bagi kita, pelajaran bagi kita. Mari kita ucapkan banyak hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.